Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yoel pasal 2. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan binatang-binatang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat dari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celak, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan menjawab katanya, kepada umat-Nya sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut,
Hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab Tuhan juga telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan melimpah anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Penjelasan dan renungan Yoel pasal 2 ayat 1-32. Kitab Yoel 2 adalah nubuatan tentang penghakiman Tuhan dan pemulihan bagi umatnya. Pasal ini merupakan pusat pesan kitab Yoel, menggambarkan satu, hari Tuhan sebagai hari yang menakutkan, penuh kegelapan, kehancuran, dan penghakiman. Ajakan untuk bertobat, Tuhan memanggil umatnya untuk berbalik dengan hati yang hancur dan tulus, bukan sekedar ucapan lahiriah. Yang ketiga, pemulihan dan janji. Tuhan menjanjikan berkat pemulihan, kesejahteraan, dan pencurahan Roh Kudus bagi umatnya yang bertobat. Renungannya bagi kita, hari Tuhan itu nyata dan mendekat. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Hari Tuhan menggambarkan waktu di mana Tuhan campur tangan secara langsung dalam sejarah manusia, baik untuk menghakimi maupun memulihkan. Gambaran pasukan belalang dan kehancuran besar menjadi peringatan bahwa dosa tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Renungannya buat kita sering merasa aman karena kelihatannya Tuhan diam. Tapi Yoel mengingatkan hari Tuhan pasti datang. Apakah hidup kita sudah siap menghadapinya? Yang kedua, panggilan untuk bertobat yang tulus. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Tuhan tidak tertarik pada pertobatan lahiriah atau simbolik. Ia ingin hati yang benar-benar hancur dan rindu dipulihkan. Janji belas kasihannya tetap terbuka. Dia panjang sabar, penuh kasih setia, dan menyesal karena hukumannya. Renungannya buat kita, Tuhan rindu kita kembali kepadanya dengan hati yang remuk, bukan sekedar ritual. Saat kita sungguh bertobat, Dia siap memulihkan. Janji pemulihan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Tuhan menjanjikan pemulihan total,
kebutuhan fisik dicukupi, kehormatan dipulihkan, dan umat tidak akan lagi menjadi malu. Ia menyingkirkan musuh dan menjadikan umatnya kembali diberkati di mata bangsa-bangsa. Tuhan bukan hanya menghukum, tetapi ia juga pemulih yang ajaib. Tidak ada kerusakan yang terlalu berat bagi Tuhan untuk dipulihkan, baik itu dalam hidup pribadi, keluarga, atau bangsa. Yang terakhir, pencurahan roh dan keselamatan universal. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini adalah nubuatan tentang Pentakosta yang digenapi dalam Kisah Para Rasul 2. Keselamatan kini terbuka bagi semua orang yang berseru kepada nama Tuhan, bukan hanya bangsa Israel. Ini menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan meluas. Roh Kudus diberitakan untuk semua orang yang percaya, tidak pandang usia, status, atau jenis kelamin. Aplikasinya bagi kita, jangan abaikan peringatan Tuhan. Hidup dalam dosa membawa kehancuran, cepat atau lambat. Bertobatlah dengan hati yang tulus. Tuhan mencari pertobatan yang sungguh, bukan yang pura-pura. Percayalah pada pemulihan Tuhan. Dia sanggup mengganti tahun-tahun yang hilang dalam hidupmu. Yang terakhir, terima Roh Kudus dan berserulah kepada Tuhan. Siapapun yang berseru kepada namanya akan diselamatkan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.